kalian saya akan mainkan sebuah efek bernama Take It or Leave It. Take It or Leave It ini permainan dari satu mentalis di Inggris, namanya itu Colin McLeod. Itu salah satu mentalis yang keren juga. Permainannya gampang. Tadi kan Light to Me tentang membaca wajah, lebih kurang seperti itu. Saya minta benda yang saya nggak bakal tahu dengan tepat detailnya seperti apa, misalnya uang ya. Tolong David bawa uang kertas. Oke, dikeluarin satu, pilih yang mana aja. Dan sekali lagi aku konfirmasi, aku nggak pernah ngasih uang apapun atau yang aku harus minta untuk David keluarkan, nggak ada kan? Oke, kasih ya, keluarin. Jangan dikasih dulu, keluarin aja ya. Di dompetnya simpan lagi. Oke, aku minta dilipat. Uangnya dilipat. Oke, dilipat. Dilipat yang bagus. Yang bagus menurut mentalis. Bisa? Gini caranya. Tahu nggak apa gunanya tiba-tiba ini? Nggak tahu, nggak ada sih. Coba aku minta siapa ya? Oh, Arya mungkin ya. Arya berdiri. Oke. Ini adalah permainan namanya Take It or Leave It. Salah satu. Nah, namanya seperti ini. Arya seperti ini. Arya, aku minta mutusin untuk take it. Ini aku taruh. Kalau take it berarti ini tetap disimpan sama Arya. Kalau leave it berarti diturunin ke tangan Febrian. Dan aku akan berbalik. Setelah aku berbalik, aku mau tangannya kedua-duanya tertutup agar aku nggak tahu di mana kira-kira uangnya, ya kan? Ngerti? Ada pertanyaan? Aku akan balik, lakuin take it or leave it. Oke. Sudah? Oke. Nah, di sini kayak tadi ya. Andika mungkin dengan nada atau apa, pengen dengan ekspresi. Uangnya ada di sini. Gak usah jawab. Oke. Uangnya ada di sini. Oke. Coba ya. Uangnya ada di sini. Uangnya di sini. Sekarang bilang dua-duanya tidak ya. Apapun yang aku tanya, bilang tidak. Uangnya ada di sini? Tidak. Oke. Uangnya ada di sini? Tidak. Oke. Bilang iya dua-duanya. Uangnya di sini? Iya. Di sini? Iya. Nah, ada macam-macam ya. Tapi ini eksperimen. Mungkin berhasil, mungkin enggak. Dan kalau berhasil, keren. Kalau enggak, ya lumayan. Uangnya ada di sini. Itu tadi kan belum selesai permainannya. Nah, aku suka permainan itu efeknya meningkat. Kayak tadi aku mencoba untuk tahu gimana sebenarnya. Ada beberapa cara, ya. Tapi aku nggak buka di sini dan aku ngeliat bahwa ya area apa gunanya aku megang atau apa itu ada semua tindakan itu. Nah, sekarang aku mau David lihat nomor seri. Di situ kan nomor seri. Nah, ada huruf, ada segala macam. Aku mau mencoba untuk membaca pikiran David. Hafalin dulu 3 nomor terakhir. Oke? Ya. Tapi cuma David. Cuma David. Ya. Sudah? Ya. Dilipat lagi? Ya. Genggam. Oke. Itu kan ada 3 nomor terakhir. Sudah ada bawahnya. Ada yang kecil ya. Ada yang besar. Ya. Oke. Aku mau nanya, tapi jawabnya dengan tidak. Tidak. Oke. Jadi misalnya aku tanya kecil, 4 sampai 5 kecil ya. Jawabnya tidak. Besar tidak. Dari 1 sampai 5
Tidak. Dari 6 sampai 9? Tidak. Besar. Tidak. Oke. Yang pertama tadi cepat. Yang kedua tadi mikir dulu. Sebenarnya masih bingung gimana caranya, karena aku nggak ngasih tahu cara berbohong apa kan. Aku cuma ngeliat aja. Besar? Tidak. Kecil? Tidak. Kecil? Tidak. Besar? Tidak. Kecil? Tidak. Tidak. Oke. Bukan kecil kayaknya memangnya. Sebenarnya David adalah orang baik. Dia sebenarnya kenapa ketawa? David adalah orang baik. Dia sebenarnya jujur orang baik. Jadi dia sebenarnya dia mau mengikuti permainan dengan berbohong. Tapi dalam hatinya itu ada begini. Jadi besar ya. Tidak. Sekarang aku minta jawabannya secara sejujur-jujurnya. Aku bilang besar. Tidak. Enggak, sejujur-jujurnya. Besar. Besar itu ada 6, 7, 8, 9. 6, 7, jawab dengan 3. 8, 9? Tidak. 6, 7? Tidak. 8, 9? Tidak. 8? Tidak. Oh. 9? Tidak. Oh, oke. 7? Tidak. 6? Tidak. 7? Tidak. Enggak. Oke, siap. Enggak. Enggak 7 ya. 8? Tidak. 9? Tidak. Sekarang sebutin 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Lagi? 6, 7, 8, 9. Oke. Aku acuin yang kecil. Entah kenapa aku dibawa untuk meyakini bahwa itu 8 atau 9 dan jawab sejujurnya itu adalah 8 atau 9. Sejujurnya. Nah, oke. Ada 8 dan 9 ya. 9 ya. 8? Tidak. 9? Tidak. 8? Tidak. 9. Tidak. Kira-kira kalau suruh memilih, ini terserah bohong atau enggak ya. Kira-kira memilih 8 atau 9? Kapan? Apa ya? Oke. Dan aku menjebak ya. Tadi kita bicara tentang forcing, bagaimana mengarahkan pikiran orang ke satu hal atau benda. Aku mungkin udah belajar juga ya mengarahkannya itu ke 8. Jadi itu 9. Sejujurnya 9. 9. Biasanya dikasih tepuk tangan. 9. Oke. Ada 2 angka lagi. Oke. Besar? Tidak. Kecil? Tidak. Coba sekarang bilang besar dan kecil. Oke. Besar. Kecil. Oke. Besar? Tidak. Oke. Kecil? Tidak. Sekarang sebutkan dari 1 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tadi kalau mungkin bila itu ini juga belajar tentang speed. Jadi biasanya setelah berbohong itu speednya nggak cepet lagi gitu kan. Jadi setelah 6 kayaknya speednya meningkat gitu. 7, 8, 9. Jadi tadi yang dari 1 masih kayak gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Jadinya beda. Jadi aku itu kayaknya kecil 1 sampai 6 sih. 1 sampai 6. Angkanya itu kan ada genap dan ganjil ya. 1, 3, 5 itu ganjil. 2, 4, 6, 6 ya. Coba bilang angkanya genap atau ganjil. Bilang genap, ganjil. Genap, ganjil. Oke. Angkanya jawab dengan tidak ya. Angkanya genap. Tidak. Angkanya ganjil. Tidak. Kalau muslim sebenarnya jangan terlalu tahan gitu. Lagi angkanya genap. Tidak. Angkanya ganjil. Tidak.
kita bicara soal nada. Ada titik tertentu aku menemukan nada. Kira-kira itu berbohong atau enggak? Nah, aku mau percaya kalau itu benar. Itu ganjil. Sekarang jawab jujurnya ganjil. Ganjil. Oke. Ganjil itu ada 1, 3, 5. Coba bilang 1, 1, 3, 3, 5. 5. Oke. 5? Tidak. Tidak. Oke. 1, Tidak. tidak. 3, Tidak. pilih 1, 3 atau bentar ya. 1, 3 bilang tidak ya. 1, 3, Tidak. tidak. 5. Tidak. Sekarang coba bilang 1, 3. 1, 3, 5, 5, 3, 5. 3, 5. 1 enggak ya. 3 atau 5 ya. 3 atau 5. 3, 5. 3, 5. Ucapin. 3, Oh. 5. 3, 5. Jawaban tidak. 3, Tidak. 5. Tidak. Kayaknya 3 ya. Tidak. Enggak usah jawab. Kayaknya 3 ya. 5. Yes. Ini ngapain? Ngapain? Nah, tadi aku melihat gimana kebohongan atau tidaknya. Aku nggak bakal jelasin. Tapi ya, aku tahu bahan aku 5. Betul. Nah, yang terakhir. Oke, aku minta Arya berdiri. Oke. Arya, tahu soulmate? Soulmate. Tahu ya. Sebenarnya soulmate itu bukan sama cewek aja, sama apa sahabat aja. Kadang ayah dan anak juga pada insan itu soulmate gitu. Jadi kakek dan cucu itu soulmate. Ya. Sekarang aku minta bayangin bahwa David Febrian bukanlah orang yang baru dikenal hari ini. Oke, ingat wajahnya, perhatikan dia adalah orang yang lama, yang sudah dikenal lama. Dia memikirkan satu angka, gitu kan? Satu angka. Ada tahu pasti itu karena dia adalah soulmate-nya. Tahu. Jadi kalau cerita soal soulmate, aku pernah temen aku bahkan tahu misalnya aku but mau ini, terus aku cuma nyelipin doang, dia tahu aku nggak mau. Atau aku mau. Jadi itulah soulmate. Gitu kan? Sekarang coba sebutkan, itu kan ada 1 sampai 5 dan 6 sampai 9. Coba bilang kira-kira bilang kecil dulu, terus aku mau lihat wajahnya seperti apa, terus bilang besar. Oke, 1 sampai 5 besar, 6 sampai 9 kecil, terus bilang besar. Besar. Oke. Kecil. Oke. Kira-kira nomornya nomor berapa? Besar atau kecil? Mau lihat ekspresinya dulu. Bayangin, bisa ini, bisa tahu. Besar. Oke, Kecil. besar. Yang mana? Serius. Coba. Besar. Besar. Oke. Dan yang besar ya. Jawab sejujurnya, besar apa tidak? Besar. Besar. Good. Bagus. Nah, sekarang besar itu ada 6 sampai 9, ya kan? Coba bilang 6, 7, 8, 9. Aku mau 6. sebentar, aku masih kalau dulu ke David ya. Apa ya, membaca gelagat orang bukan hanya satu, jadi aku pilih banyak gitu. Jadi ya terserah mau gimana, mau mencoba untuk mengatasi atau gimana, terserah. Coba bilang 6 sampai 9. 6, 7, 8, 9. Oke. Lagi 6, 7, 8, 9. tadi kayak ada mau kedip ya di 89. Oke. Jadi intuisi aku mengatakan, aku bilang ini adalah 8, 9. Sekarang di antara 8 dan 9 coba pikirin satu nomor yang kira-kira itu adalah nomor yang dia ingat di terakhir dari uang, nomor seri uang. 8 ya? Tak, bahasa Jawa 8. Coba bilang lagi. 8. Oke. Ini bukan, coba 9.
Saat mungkin itu. Itu sebenarnya berkedip adalah salah satu menandakan ijazah. Jadi itu 9. Coba jawab sejujurnya 9. 9. Itu untuk informasi. Dulu. Tunjukin. Ah. Oke.